Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulanti. Saya guru di SDN Kebagusan 02 Pagi, sekaligus berstatus sebagai mahasiswa PPG Angkatan 3 di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Mantap. Ya, anak-anak ibu yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, semuanya sehat kan? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Hari ini kita harus belajar lebih giat lagi ya anak-anak ya. Ya, Bu. Supaya ilmu pengetahuan kita dan prestasi kita semakin meningkat. Oke deh. Ibu izin share screen ya. Baik, Bu. Nah, hari ini kita akan belajar tema 4, globalisasi, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya, pembelajaran 3. Sudah siap? Siap, Bu. Oke. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Ya, Siapa yang mau pimpin doa? saya, Bu. Anak. Ana. Oke, Ana. Silakan pimpin doa, Ana. Mari teman-teman, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya Rabbal. Amin. Terima kasih Ana. Oke, kita lanjut ya. Nah, anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Perhatikan ya. Sekarang Ibu mau tanya nih, pada gambar tersebut apakah anak itu mencerminkan jiwa disiplin? Tidak. Tidak, Bu. Ya. Mengapa tidak? Yang mau jawab? Kadang membaras TV menyala padahal dia lagi main Ya, handphone. satu-satu. Siapa yang mau jawab? Saya Bu Hanif, Bu. Hanif. Oke, Hanif. Silakan, Hanif. Yang pertama, dua lampu menyala padahal siang hari. Ya. Radio dan televisi menyala padahal dia lagi bermain handphone. Ya, apalagi Dan Hanif? kipas menyala padahal tidak ia gunakan. Ya. Nah, berarti dia melakukan apa? Pemborosan apa? Pemborosan listrik. Pemborosan listrik. Nah, jika melakukan pemborosan listrik, maka anak itu dianggap sebagai anak yang tidak disiplin. Coba sekarang Ibu mau tanya Ana. Ana, sebaiknya apa yang dilakukan anak tersebut? matikan radio, kipas angin, televisi, dan lampu. Ya, kenapa harus dimatikan? Karena tidak digunakan. Ya, karena anak tersebut sedang sibuk apa? Sedang main game. Main game atau melihat handphone. Oke, good job. Nah, ada nggak sih di antara anak-anak ibu di sini yang melakukan hal yang sama seperti dia? Ada tidak? Tidak. Alhamdulillah. Berarti anak-anak ibu sudah disiplin semua ya? Iya, Bu. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, alasan utama anak-anak masih PJJ di rumah adalah apa sih? COVID-19. Karena adanya virus itu COVID-19. Ya, karena masih ada virus COVID-19 ya. Nah, cara mencegah penularannya bagaimana sih?
Dengan melakukan 5M. Ya, coba satu orang menjawab. Siapa yang mau menjawab? Ibu, Gandung. Oke, Gandung silakan Gandung menjawab. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Oke, good job. Pinter sekali, good job. Tepuk tangan buat kita semua dong. Oke ya. Nah, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dalam diri kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tolong dalam sikap sempurna. Siap ya? Terima kasih. Nah, anak-anak, sebelumnya kita sudah belajar tentang teks eksplanasi. Betul tidak? Betul, Bu. Betul. Kemudian Betul. kita juga sudah belajar ciri-ciri teks eksplanasi. Betul ya? Betul, Bu. Teks eksplanasi adalah, ada yang bisa menjawab? Oke, Bu Hanif, Bu. Hanif, oke. Silakan Hanif. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Oke, good job. Lanjut. Kita juga sudah belajar nih. Nah, cara menghasilkan energi listrik. Betul nggak? Betul. Ya, yang pertama dengan menggunakan PLTD. Apa itu PLTD? Pembangkit Pembangkit listrik tenaga diesel. Oke, kemudian ada pembangkit listrik tenaga Uap. uap. Ada pembangkit listrik tenaga air. Ada tenaga apa lagi? Panas? Pembangkit listrik panas bumi. Panas bumi, good job. Nah, seperti biasa kita akan melakukan literasi. Oke, siapa yang mau baca literasinya? Yo, siapa yang mau baca? Mana? Oke. Dini mau baca? Saya, Bu. Siapa? Saya siapa? Naura. Naura, oke. Silakan Naura Zahra. Semut dengan merpati. Ya. Pada suatu hari yang panas, semut mencari air untuk diminum. Setelah berjalan ke sana kemari, ia menjumpai sebuah kolam. Untuk masuk ke dalam kolam itu, ia memanjat rumput. Ketika memanjat rumput, ia tergelincir, lalu terjatuh ke dalam kolam. Oke, terima kasih Naura Azahra. Nah, anak-anak, dari
teks literasi yang sudah dibacakan oleh Naura, apa saja sih yang ada di dalamnya? Ada yang mau menjelaskan? Naura? Naura Iya, Bu. Zahra, silakan jelaskan apa isi teks literasi yang tadi Naura baca. Tentang semut dengan merpati. Ya, semut dan merpati. Pertama yang ditolong siapa? Semut. Yang ditolong semut. Kemudian semut menolong Merpati. merpati. Hal positifnya adalah apa, Nak, dari teks literasi tersebut? Saling tolong menolong. Saling tolong menolong. Kemudian berbalas Budi. berbalas budi. Good job ya. Nah, jadi kita sebagai makhluk hidup harus saling tolong menolong dan juga harus tahu berbalas budi. Good job. Tepuk tangan buat kita semua dong. Ini bagus sekali. Ibu akan bacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu dengan membaca teks yang ditampilkan melalui PowerPoint, peserta didik mampu menentukan informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah yang berjudul Mengapa Harus Hemat Listrik. Kemudian yang kedua, dengan melihat video yang ditampilkan melalui PowerPoint, peserta didik mampu menganalisis isi teks penjelas eksplanasi yang berjudul Mengapa Harus Hemat Listrik. Ini ada teks eksplanasi, ya, teks eksplanasi ilmiah. Nah, teks eksplanasi ilmiah ini sudah Ibu kirimkan ya ke grup ya? Iya, Bu. Sudah. Oke, berarti anak-anak sudah baca ya? Sudah baca ya? Sekarang kita ulangi lagi. Siapa yang mau baca teks eksplanasi ilmiah ini? Ayo. Oke, Ana. Ya. Oke. Mengapa kita harus menghemat listrik? Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik. Mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pabrik, atau industri. Bahkan aktivitas pribadi pun memerlukan tenaga listrik. Tanpa listrik, kita tidak bisa bayangkan bagaimana jadinya kehidupan manusia di masa kini dan di masa yang akan datang. Namun, di balik manfaatnya, energi listrik ternyata juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan di bumi jika kita menggunakannya secara berlebihan. Oke, good job. Tepuk tangan buat Ana. Oke, terima kasih banyak Ana. Nah, dari teks eksplanasi ilmiah tersebut, kita bisa mendapatkan informasi penting. Ya, sudah disimak baik-baik tadi ya? Nah, berarti anak-anak sudah bisa menentukan informasi penting pada teks tersebut. Adakah yang mau bertanya tentang teks eksplanasi ilmiah yang tadi dibacakan Ana? Ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Oke, Moza silakan Moza. Mengapa kita harus menghemat listrik? Oke, mengapa sih kita harus menghemat listrik? Nah, Ibu juga akan mempertanyakan hal yang sama. Nah, seperti yang tadi ada di teks eksplanasi ilmiah, nah, apa jawabannya? Ada di teks eksplanasi ilmiah. Tadi, mengapa sih kita harus menghemat listrik? Karena listrik juga memiliki dampak apa tadi? Karena listrik memiliki dampak negatif. Oke, listrik memiliki dampak negatif. Contohnya apa, Ana? Dampak negatifnya adalah? Pemborosan energi. Apa itu? Pemanasan global. Ya, pemanasan global. Good job, ya. Nah, berdasarkan teks eksplanasi ilmiah tadi, di era globalisasi seperti ini, energi listrik digunakan untuk kegiatan apa saja? Kegiatan Ibu. Kegiatan apa? Kegiatan sehari-hari. Kegiatan sehari-hari, apalagi?
Perkantoran. Perkantoran, good job. Ada lagi? Pertokoan. Perkawinan. Pertokoan. Apa tadi? Perkawinan. Bu. Perjalanan. Pabrik industri. Pabrik, industri. Rashid tadi apa untuk acara apa, Rashid? Perkawinan, Bu. Perkawinan, iya. Kalau nggak pakai listrik, gelap ya? Iya, Bu. Jalanan juga, Bu. Apa, sayang? Jalanan. Jalanan, tentu saja. Good job. Supaya terang ya? Ya. Ya, kalau tidak ada listrik berarti tidak ada lampu ya. Oke, lanjut. Nah, anak-anak, agar anak-anak mampu menganalisis isi teks penjelas eksplanasi ilmiah yang berjudul Mengapa Harus Hemat Listrik, yuk kita simak video berikut ini. Nanti anak-anak menganalisis nih teks penjelasnya apa saja. Oke? Ya? Siap? Oke. Ayo pahami apa yang dimaksud dengan kalimat pokok atau kalimat utama serta kalimat penjelas. Kalimat pokok atau kalimat utama yaitu kalimat yang berisi masalah atau kesimpulan sebuah paragraf. Kalimat pokok dengan kalimat utama merupakan istilah yang sama. Jadi, kamu bisa menggunakan salah satu di antara kedua istilah tersebut. Dengan kata lain, kalimat pokok atau kalimat utama berada pada inti atau hal utama dari isi paragraf atau informasi yang dikemukakan dari seluruh kalimat. Sedangkan kalimat penjelas adalah kalimat yang berisi penjelas masalah pada kalimat utama. Sudah disimak ya? Nah, jadi oke, dari video tersebut kita dapat mengambil kesimpulan yaitu kalimat pokok atau kalimat utama yaitu kalimat yang berisi masalah atau kesimpulan sebuah paragraf ya. Kemudian ada kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat yang berisi penjelasan masalah pada kalimat utama ya. Beberapa kalimat sisanya dari kalimat pokok atau kalimat utama ya. Jadi sudah jelas ya tentang kalimat penjelas? Sudah, Bu. Good job. Oke, sekarang anak-anak ya menganalisis nih isi teks penjelas eksplanasi ilmiah yang berjudul Mengapa Harus Hemat Listrik. Jadi untuk paragraf pertama kalimat utamanya yang mana? Untuk paragraf ya Ibu ulangi. Untuk paragraf pertama kalimat utamanya yang mana? Hampir semua sampai tenaga listrik, Bu. Oke, good job. Terus kalimat penjelasannya yang mana? Kalimat penjelasnya yang mana? Paragraf 1. Dari namun sampai secara berlebihan, Bu. Dari tanpa listrik sampai secara sampai berlebihan ya. Jadi kalimat penjelasnya itu adalah sisa dari kalimat utama. Oke, good job. Terima kasih. Untuk paragraf kedua, kalimat utamanya dari mana sampai mana? Dampak sampai pemanasan global. Oke, berarti kalimat penjelasnya Meningkatnya suhu bumi sampai pemanasan global ya. Ya. Oke, good job. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Untuk meningkatkan semangat kita akan melakukan ice breaking dulu ya. Oke, jangan lupa ikuti gerakannya. Siap? Siap, Bu. Lanjut.
Five, four, 3, 2. Yo, Bandung. Ana. Oke, good job, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Oke. Tadi kita telah belajar tentang teks penjelas, ya. Kemudian kita juga sudah belajar, ya, tentang cara hemat energi. Nah, di dalam teks eksplanasi ilmiah. Oke. Dalam teks eksplanasi ilmiah yang berjudul Mengapa Harus Hemat Listrik, dijelaskan pentingnya listrik dalam era globalisasi dan alasan mengapa kita harus menghemat listrik. Nah, untuk lebih memahami cara menghemat energi listrik dalam kehidupan sehari-hari, mari kita lihat gambar berikut ini. Nah, lihat gambar berikut ini. Apakah mereka sudah hemat listrik? Belum. Belum. Alasannya apa, Nezia? Gini. Karena masih banyak yang dinyalakan tapi tidak digunakan. Menyalakan. Iya. Apa saja Dini yang dinyalakan di situ? Coba. Untuk gambar yang pertama, gambar yang ada di kamar nih. Ya, perhatikan di situ. Coba Dini jelaskan. Mengapa sih anak itu disebut tidak hemat listrik? Karena lampunya masih menyala padahal udah siang hari. Oke, udah gitu yang menyala lampunya sedikit atau banyak? Banyak. Ada berapa lampu yang menyala? Ada 3. Nah, itu adalah salah satu ciri dari pemborosan listrik. Oke, yang berikutnya adalah kita gambar yang kedua, Gandung. Gambar yang kedua itu sedang di kantor, ya. Lihat, di ruang kerja. Lihat di situ ruang kerja. Apakah dia sudah hemat listrik? Belum, Bu. Belum. Mengapa? Karena dia menyalakan lampu pada saat siang hari. Oh iya, menyalakan lampu pada siang hari. Good job. Oke, yang berikutnya. Ada di ruang tamu. Coba Naura Kanza. Sekarang jelaskan yang ada di ruang tamu. Apakah mencerminkan hemat energi atau hemat listrik? Tidak, Bu. Tidak. Why? Kenapa? Karena kipas angin menyala, lampu menyala, Oke. TV menyala, dan radio pun menyala. Iya, seharusnya bagaimana? Seharusnya karena kita menghemat listrik, jadi radio dimatikan karena tidak dipakai. Apalagi yang dimatikan itu ada orang nggak di situ? Tidak Ayo. ada, Bu. Tidak ada. Kalau tidak ada orang berarti alat elektroniknya harus diapakan? Semuanya dimatikan. Semuanya dimatikan. Good job ya. Nah, berarti lihat di sini. Keluarga di rumah ini tidak hemat Listrik. Tidak hemat listrik ya. Kenapa, Gandung? Coba jelasin kenapa sih keluarga ini disebut tidak hemat listrik? Karena keluarga ini memakai bahan listrik yang tidak digunakan. Seperti contohnya TV yang tidak dipakai, kipas, lampu, radio ditinggalkan, tidak ada orang. Harusnya itu dimatikan, Bu. Oke, good job. Tepuk tangan buat kita semua. Oke. Adakah yang mau bertanya dari gambar yang tadi? Yuk, adakah yang mau bertanya? Silakan, dari gambar yang sudah kita amati tadi.
Ya, Nezia mau bertanya apa? Bagaimana cara menghemat listrik dalam kehidupan sehari-hari, Bu? Oke, adakah yang mau menjawab pertanyaan dari Dini? Bagaimana cara menghemat listrik? Tadi sudah kita pelajari di teks eksplanasi ilmiah. Dan kita sudah mencari informasi penting tadi. Nah, sudah menjelaskan juga tuh tentang cara menghemat listrik dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, siapa yang mau jawab? Hanif? Saya Bu Moza. Moza, oke Moza. Silakan Moza. Cara menghemat listrik setelah memakai saklar atau colokan yang dipakai dicabut. Apalagi? Memakai listrik, maksudnya pengen memakai listrik secukupnya saja, jangan boros. Ya, apalagi? Mematikan lampu pada siang hari. Menggunakan alat elektronik yang hemat energi. Iya, ya. Tentunya contohnya tadi Ilyas atau Gandung yang bilang katanya menggunakan lampu LED atau hemat listrik gitu ya. Nah, oke, terima kasih Moza. Sudah jelas ya? Ini. Oke, kemudian Ibu mau tanya nih, apakah gambar tadi menunjukkan hemat listrik? Tadi sudah dijawab ya? Tidak, karena menggunakan alat elektronik secara berlebihan ya. Coba Ibu tanya kembali. Apakah gambar tersebut menunjukkan hemat listrik? Ada yang bisa menjawab? Saya Bu, Gandung. Gandung, oke. Gandung silakan jawab. Gambar tersebut yang tadi tidak menunjukkan hemat listrik karena dia memakai barang yang berlebihan dan dibiarkan saja, tidak dimatikan. Oke, good job. Seharusnya diapakan alat elektroniknya? Dimatikan, Bu, hanya memakai barang yang diperlukan saja. Oke, good job. Tepuk tangan buat Gandung. Tepuk tangan ya. Bagus sekali Gandung, good job. Nah, sekarang anak-anak berdiskusi bersama kelompoknya. Seperti biasa, Ibu akan masukkan anak-anak ke breakout room untuk berdiskusi. Oke? Ya, diskusikan dampak negatif dari pemborosan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Sudah siap ya? Ibu akan bagikan. Sekarang, kelompok mana yang mau presentasi duluan? Hanif? Saya, Bu. Oke, good job. Silakan, Naura. Dampak yang terjadi pada pemborosan listrik adalah cadangan sumber daya energi listrik, khususnya bahan bakar fosil, lama-kelamaan akan habis, dan terjadinya pemanasan global, yaitu cuaca yang tidak pasti. Oke, good job. Tepuk tangan buat Naura dan kelompoknya. Ya. Kelompoknya Dini, apa jawabannya, Din? Saya, Bu. Oke, silakan Zidan. Biaya akan mahal, terjadinya pemanasan global. Oke, good job. Zidan, menurut Zidan dan kelompoknya, dampak dari pemborosan listrik adalah biaya semakin mahal. Betul sekali ya. Kemudian juga pemanasan global. Oke, tepuk tangan buat Zidan. Terima kasih Zidan. Ya. Bu. Iya, Bu. Oke, nah selanjutnya anak-anak kita akan melakukan games. Seru ya? Kemarin anak-anak sudah latihan berkali-kali menggunakan aplikasi Quizizz. Sekarang kita akan melakukan hal yang sama. Kita latihan dengan aplikasi Quizizz. Siap ya? Oke? Sudah bisa semua ya dengan Quizizz ya? Sudah bisa ya? Sudah. Oke. Bu. Siap, Ibu akan buka aplikasinya. Kita mulai.
job. Siapa yang nilainya 100? Saya. Good job. Adakah yang mau bertanya? Tidak, Bu. Oke, tadi kita sudah belajar tentang teks penjelas, kemudian cara menghemat listrik dalam kehidupan sehari-hari, ya. Apa aja sih yang sudah kita pelajari? Ada nggak yang bisa menyimpulkan? Kita sudah belajar apa? Ayo. Teks penjelas apa? Penjelas yaitu teks yang berisi penjelas masalah pada kalimat utama. Oke, good job. Ulangi, Ana. Teks penjelas adalah apa? Teks penjelas adalah teks yang berisi penjelas masalah pada kalimat utama. Oke, good job. Kemudian Ana bisa jelasin nggak tadi cara menghemat listrik dalam kehidupan sehari-hari? Cara menghemat listrik. Ya, tadi yang pertama. Mematikan lampu. Siang hari. Apalagi? Apalagi? Permisi jika tidak ada yang nonton. Menggunakan alat elektronik yang apa? Elektronik yang hemat energi listrik. Hemat energi listrik. Kemudian, Ibu mau tanya juga, tadi kita juga sudah berdiskusi masalah dampak negatif pemborosan listrik, betul? Betul. Coba, Dini, dampak negatifnya apa saja? Biaya akan semakin mahal dan pemanasan global. Oke, good job. Apalagi cadangan listrik? Semakin menipis. Menipis atau berkurang. Oke, good job. Apalagi? Cuaca? Adanya perubahan cuaca yang ekstrim. Nah, ini soal evaluasi harus anak-anak kerjakan ya dengan baik. Siap? Siap. Oke. Nah, anak-anak kita sekarang melakukan refleksi. Nah, lihat di sini. Tadi kita sudah belajar apa saja. Nah, kita sudah belajar tentang teks penjelas. Tadi sudah dibacakan oleh Ana. Ana boleh diulang lagi tentang apa yang dimaksud dengan teks penjelas? Oke. Teks penjelas adalah teks yang berisi penjelas masalah pada kalimat utama. Oke, terima kasih Ana. Kemudian cara menghemat listrik. Siapakah yang bisa jawab? Ya, Bu Moza. Moza, oke, apa saja? Mematikan, cara menghematnya kan? Mematikan listrik jika tidak dipakai, mematikan lampu saat siang hari, memakai lampu hemat listrik yaitu lampu LED. Oke, good job, terima kasih. Kemudian, adakah yang mau bertanya tentang seluruh yang sudah kita pelajari hari ini? Seluruh materi yang sudah kita pelajari hari ini. Adakah yang mau bertanya? Nah, Ibu mau tanya sekarang, apa yang terjadi jika tidak ada listrik dalam kehidupan kita? Pekerjaan, aktivitas dari pagi hanya sampai sore hari. Ya. Pada malam hari tidak ada aktivitas lagi. Oke, pada malam hari tidak ada aktivitas lagi, apalagi? Belajar hanya bisa dilakukan pagi dan siang hari. Oke, good job. Nah, untuk yang berikutnya, anak-anak dengan bantuan orang tuamu di rumah untuk melakukan presentasi hasil pengamatan tentang dampak pemborosan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, anak-anak membuat video sedang mempresentasikan apa saja sih dampak dari pemborosan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Paham ya? Jadi anak-anak tulis dulu, kemudian presentasikan melalui video. Bisa ya? Ya, oke deh. Pelajaran yang akan datang yaitu menggali isi teks penjelas eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Kemudian menelaah keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Ya, itu pelajaran yang akan kita pelajari selanjutnya. Oke, karena pelajaran sudah usai, ya anak-anak kita berdoa untuk mengakhirinya.
Siapa yang mau pimpin doa? Moza, Bu. Moza. Oke, Moza silakan. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Innal insan alafi husn amanu wasau bil haqq Sadaqallahul azim. Terima kasih banyak. Oke. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Tetap jaga kesehatan ya. Oke, kalau begitu Ibu akhiri untuk pelajaran kali ini. Kurang lebihnya Bu Yudi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah. Bye-bye. Boleh live ya.